nggak akan mungkin memenuhi semuanya. APBD-nya nggak cukup lah. Nggak akan mencukupi. Pemikiran, salah satu pemikiran para kepala desa, bangun teko ndi. Teko ndi duwe. Nah ini. Aku saluran komunikasi caleg. Selamat siang, ketemu lagi bersama saya Samwes. Pagi tadi saya sama Pak Ipul jalan-jalan ke Kanjuruan meliput acara Komunitas Truk Malang. Dolen ke Turen, ndak sengaja ketemu sama Pak Sugeng Pujianto di warung Barokah Berkah di Jalan Stadion Barat nomor 16 Turen. Kita tanya, beliau adalah seorang caleg DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Malang Raya dari PDI Perjuangan. Beliau tokoh hebat. Kita tanya-tanya soal infrastruktur di Kabupaten Malang, karena tadi perjalanan dari Panjen sampai ke Turen, kita juga rasa-rasakan infrastruktur di Kabupaten Malang. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Sugeng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Sugeng ya? Alhamdulillah. Pak Sugeng, ini TV-nya lawas katanya, antik barang antik ini, kita main-mainan barang antik ini. Pak Sugeng, kita tanya bagaimana perkembangan infrastruktur di Kabupaten Malang. Oh ya, oke. Terima kasih, Mas Wes, ya, Samwes. Gini, memang di Kabupaten Malang untuk perhatian pemerintah Kabupaten Malang untuk infrastruktur ini sudah luar biasa. Ya. Cuman karena luas wilayahnya, 33 kecamatan, Pak. 33 kecamatan, ada 390 desa kelurahan. Nah, ini akhirnya ya kue ini ya cuman dibagi rata, cuman memang luasnya luar biasa. Nah, secara otomatis di sini kita perlu sekali ada uluran tangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari mungkin anggaran pemerintah pusat dan sebagainya. Nah itu, oleh karena itu mungkin kalau kami sendiri selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu selalu membawa beberapa program pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu keluhan-keluhan yang ada di Kabupaten Malang. Khususnya dalam hal ini memang infrastruktur. Lah di sini infrastruktur itu kan, waduh, kalau desa-desanya yang agak terpencil-pencil, ini khususnya daerah mungkin dari Dampit, wah, itu ke timur, Punjaukusumo, Wajak, itu termasuk Kasembon, itu wilayah Pait dan sebagainya, itu sangat membutuhkan sekali. Pak Sugeng. Karena apa? Karena ya tetap pemerintah Kabupaten Malang tentang hal ini memang perhatiannya juga luar biasa. Namun kan melihat itu nggak akan mungkin untuk memenuhi semuanya. APBD-nya nggak cukup lah. Nggak akan mencukupi. Nah, oleh karena itu kami selalu mendengarkan keluhan-keluhan dari warga tentang hal itu. Nah, secara otomatis ya kita bantu tentang infrastrukturnya. Walaupun itu tidak seberapa, tapi mungkin sudah memberi solusi. Sedikit memberi solusi kepada desa, kepada masyarakat dan sebagainya. Itu. Pak Sugeng, kenapa infrastruktur ini sangat penting untuk perkembangan dan pembangunan kabupaten? Ya, ini kalau menurut saya sangat penting sekali. Karena begini, wilayah-wilayah di pedesaan itu apabila mereka hasil buminya itu akan dibawa ke mungkin daerah perkotaan dan sebagainya. Sudah kesulitan kalau infrastrukturnya terbatas. Itu, secara otomatis ini mengangkat perekonomian dari wilayah-wilayah itu. Itu semacam itu. Artinya dampak langsung dari infrastruktur itu juga langsung kepada ekonomi, Pak. Perekonomian, jelas itu semacam. Pada perekonomian mereka-mereka yang mempunyai hasil bumi. Kayak di daerah Dampit itu daerah Sukodono yang di mana di sana itu Sukodono, Sri Mulyo itu kan ada hasil bumi yang sudah luar biasa. Ada pisang, itu Sri Mulyo pisang itu. Ini untuk membawa ke perkotaan ini ke pasar lah ya. Ini aksesnya sudah. Akses jalan. Ini penting. Sangat penting ya. Sangat penting. Makanya kalau ini akses jalannya
infrastrukturnya rusak dan sebagainya menghambat. Menghambat, sangat menghambat. Selain menghambat, ini biayanya lebih besar. Biayanya lebih besar. Ongkosnya, angkutnya sudah lebih besar. Iya, secara otomatis kalau ini jalannya enak, betul. Mereka yang tahu mungkin di sana ada potensi penghasilan apa, mereka akan ke sana sendiri. Akan datang. Nah, ini betul. Ini yang biasanya tidak begitu terpikirkan oleh. Saya tidak begitu terpikirkan ya Pak ya. Iya. Jadi artinya hasil bumi ataupun hasil potensi masyarakat desa itu lebih mudah diakses ketika infrastrukturnya bagus. Itu yang pemikiran yang perlu untuk. Oke. Jadi beberapa program pemerintah provinsi itu kita bawa ke sini. Iya. Nah, itu kita memang betul. Dalam hal ini konsentrasi kita memang di situ. Infrastruktur itu Pak. Infrastruktur. Mensinergikan apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat di pedesaan. Jadi aspirasi warga masyarakat Kabupaten Malang terkait infrastruktur ini dibawa oleh Pak Sugeng ke provinsi untuk kemudian provinsi membuat program dan emban aspirasi ini diperjuangkan oleh Pak Sugeng. Iya, semacam itu. Karena sadar betul meskipun upaya kabupaten itu sudah bagus untuk mengakses di 33 kecamatan, tapi memang masih kurang. Masih sangat kurang. Ya kita tahu APBD-nya seperti itu, tapi kembalikan juga nggak akan mencukupi. Betul. Nggak akan mencukupi. Luasnya luar biasa. Memang kabupaten terluas nomor 2 ya di Jawa Timur gitu loh. Jadi dari 390 desa kelurahan itu kalau dandani jalan saja sudah kalang kabut itu. Hampir seperti apa itu. Ya. Lah di sinilah peran aktif Pak Sugeng sebagai anggota DPRD provinsi membantu menjadi solusi dari masyarakat. Sedikit meringankan beban mereka. Meringankan. Meringankan baik itu pemerintah desanya maupun warganya. Betul. Terus yang kedua, Pak, jadi aspirasinya adalah tentang sarpras atau sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Malang. Bagaimana ini Pak Sugeng? Khusus sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Malang. Kebetulan memang ini, kebetulan saja program dari pemerintah provinsi ini juga bisa dibuat untuk itu. Secara otomatis pemikiran kami, kalau sekolah negeri, sekolah SD negeri, SMP negeri dan sebagainya, itu kan itu sudah masih ada satu perhatian dari pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus. Nah, itu semacam itulah. Secara otomatis kami perhatian kami memang ada di sekolah-sekolah swasta. Swasta siapa yang memperhatikan? Ini swasta ini kan kasihan mereka. Betul. Sudah para pendidiknya itu sekedar untuk inilah itu masih dibebani oleh sarana prasarana. Sedangkan mau dimintakan orang tua juga. Itu ya nggak mungkin. Ayo bangun gedung sama-sama berapa itu. Betul. Nah, kami dengan adanya hal semacam itu, secara otomatis perhatian kami untuk sarana prasarana sekolahan, khususnya di sini adalah swasta. Wabil khusus memang Madrasah Ibtidaiyah yang kami banyak sekali. Kami bawa itu Madrasah Ibtidaiyah. Nah, itu semacam itulah. Dengan adanya sarana prasarana semacam itu, secara otomatis kami sendiri berpikirnya agak jauh juga itu. Karena apa? Dari guru-guru pendidik ini akhirnya perhatiannya. Saya juga menginginkan sudah kalau sarana prasarana ini kami memperhatikan, memperhatikan ke sampean-sampean. Tolong kualitas pendidikannya untuk ditingkatkan. Betul. Karena apa? Mereka ini anak-anak kita di situ kan ini adalah calon pengganti kita. Betul. Pendidikan pembangunan SDM yang utama memang jalurnya lewat utama, Pak. Ini penting sekali. Betul. Nah, secara otomatis kami untuk daerah-daerah wilayah-wilayah ini banyak sekali Madrasah Ibtidaiyah yang ada kerjasama dengan kami. Bukan kerjasama kami itu memperhatikan secara otomatis. Ayo. Bareng-bareng, bukan kami yang membawa saja, enggak, tapi ini atas kerjasama antara kami dengan pihak kepala sekolah, pihak lembaganya dan sebagainya. Betul. Jadi kayak
Kalau infrastruktur itu kerjasama saya, Ya. masyarakat sama Betul. kepala desanya. Tanpa Ya, ada ini ya. kerjasama ini tidak Betul, akan bisa betul. terwujud semuanya. Betul. Padahal di masing-masing desa itu, di tadi 390 desa kelurahan itu ada madrasah ibtidaiyah, Pak ya? Ada, semuanya ada. Iya, artinya kan jumlahnya hampir ribuan. Hampir ribuan. Hampir ribuan. Kalau katakanlah 390, katakanlah Iya. satu desa 2 atau 3 udah Sudah berapa itu? seribuan, Oh. hampir ribuan Pak, bahkan Tapi ribuan. nggak sebanyak dengan Iya. SD. Oke, Tapi oke. ini mereka itu aksesnya dari mana? Dari mana? Lah ini kan. Karena kalau negeri tadi sudah dapat perhatian dari pemerintah. Iya. Betul, Pak, ya? Iya, betul, semacam itu memang. Iya, iya. Nah, secara otomatis kami sendiri ini bekerja sama dalam rangkaian Betul, peningkatan betul. Dan secara data jumlah yang swasta ini lebih banyak lebih banyak juga daripada yang negeri. Iya, itu semacam itu. Padahal di situ ada masa depan bangsa kita ditentukan. Masa depan bangsa kita yang harus kita perhatikan. Harus diperhatikan. Harus kita perhatikan. Betul, betul, betul. Dan itu tadi ada hubungannya. Misalkan kalau mau ke sekolah di desa yang infrastruktur jalannya kurang baik, ya kasihan juga. Kasihan, jelas itu ke sana. Oke. Nah, ini berhubungan semuanya ini. Berhubungan, Pak, ya, terkoneksi tadi ya. Jadi jalan itu untuk membangun ekonomi, akses kemudahan masyarakat untuk mobilitas kemana-mana, termasuk untuk mengakses kepada pendidikan. Pendidikan termasuk di dalamnya. Oke, Pak Sugeng, himbauan atau harapannya kepada masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Kabupaten Malang, apa Pak Sugeng? Monggo. Ya, kami memang tidak banyak untuk membantu mereka-mereka, tapi apapun hasil dari komunikasi kami dengan pemerintah provinsi, itu saya semuanya untuk masyarakat secara luas. Oke, Semuanya untuk siap. masyarakat secara luas. Secara otomatis kami bekerja sama dengan warga masyarakat dan Ya. para pemerintah desa. Ya. Di sini berharap apabila itu ada baik dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah provinsi yang Ya. mungkin yang kami fasilitasi, Ya, ini tolong ini dijaga betul. dijaga betul ini kerjasama, Ya. baik itu kerjasama maupun hasil yang Ya. saat ini sudah terbukti itu, Ya. tolong dijaga betul bahwa ini adalah milik kita bersama, Betul. milik kita bersama. Iya. Kan biasanya wah iki embong ini Ya. tak pergunakan dengan seenaknya, lah itu janganlah. Jangan, iya, Coba iya, bayangkan kalau itu sampai kita urunan dan sebagainya itu berapa itu besarnya. Betul, Berapa betul. besarnya. Nah, Ya. secara otomatis kami berharap kerjasama ini sungguh-sungguh mari kita bangun Betul. daerah kita, wilayah kita masing-masing dalam rangkaian Ya. memperkuat daerah wilayah kita masing-masing. Itu Oke. semacam itu. Dan untuk sekolahan, Ya. untuk sarana-prasarana pendidikan ini, saya memang berharap secara otomatis kami yang sudah memperhatikan panjenengan di lembaga panjenengan Betul. dan sebagainya, nah ini tolong kualitas pendidikan anak-anak kita, mari kita tingkatkan. Ditingkatkan. Karena mereka adalah generasi penerus kita. Oke. Itu harapan kami dengan Siap. itu. Oke. Pak Sugeng, jadi ada ungkapan bahwa pembangunan Indonesia itu dimulai ujung tombaknya adalah para kepala desa. Nah, apa harapan atau himbauan dari Pak Sugeng kepada kepala desa yang ada di Kabupaten Malang, Pak, untuk pembangunan, memacu pembangunan di Kabupaten Malang? Ya, begini, kalau untuk para kepala desa kami berharap, ayo kita perhatikan betul masyarakat kita dalam rangkaian itu. Betul. Nah, dalam rangkaian itu, mungkin komunikasi ini memang harus terbentuk oleh koordinatornya desa. Siap. Koordinatornya siapa? Ya kepala desa. Kepala desa. Kepala desa. Nah, Nah. ayo ini kita perhatikan betul dalam rangkaian untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimanapun juga awal itu semuanya dari situ. Betul, betul. Awal itu dari situ, Ya. secara otomatis ya monggo. Ya mungkin dari kami ada beberapa hal mungkin lewat rumah-rumah komunikasi Ya, mereka, betul, ya. rumah-rumah komunikasi mereka di mana? Ya. Lepas dari rumah Pak Kepala Desa kan juga ada rumah dinasnya mereka, Betul, di mana ya. kantornya mereka. Kantornya. Ya, itu Siap. di setiap kantor desa dan sebagainya itu. Betul, Itu betul. penting sekali. Betul, Anggap betul. itu rumah itu kantor itu sebagai wacana mereka untuk berkoordinasi yang lebih Siap. nyaman. Nah, itu lebih Betul, nyaman. betul, betul.
Nah, di sini memang kami sendiri ya, memang ada beberapa program yang kami bawa sebenarnya. Kami bawa dari pemerintah provinsi untuk yang dimana program ini nggak bisa dibuat dari dana kabupaten maupun DDA-DD itu nggak bisa. Betul. Itu untuk rehab kantor desa dan sebagainya. Kantor desa. Iya, siap. Kami membawa itu, kami bawa. Ya mensinergikan itu tadi, betul, program pemerintah provinsi untuk ke Kabupaten Malang, betul. Malang Kota dan Batu ini. Batu, ya Malang Kota, Batu. Jadi seluruh kepala desa yang ada di Malang Raya ini nanti bisa komunikasi langsung sama Pak Sugeng ya Pak untuk membahas ini ya. Dengan ya teman-teman yang ada di provinsi lah. Teman-teman di provinsi ya. Ya kami sudah membawa beberapa kantor desa yang sudah dibangun itu sudah. Karena itu bagian dari pemikiran, salah satu pemikiran para kepala desa yang kantornya itu sebenarnya mungkin perlu rehab, perlu yang sudah nggak layak dan sebagainya. Itu banyak. Betul. Nah mereka juga kebingungan. Iya. Katanya bangun teko endi. Teko endi duwe. Nah gitu ini. Siap. Ini solusinya. Ini gitu. Solusinya. Sebenarnya itu, sebenarnya itu. Betul, tapi, ini solusinya. Tapi banyak itu dari teman-teman provinsi itu banyak. Oke, siap. Oke, Pak Sugeng, terima kasih. Pak Sugeng, terima kasih. Sehat selalu perjumpaannya. Makasih ya. Ini pencerahan para pemirsa. Sekali lagi para pemirsa, ini pencerahan bahwa pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Kabupaten Malang maupun di Kota Batu itu adalah salah satu cara tercepat untuk peningkatan dan penyebaran ekonomi terkait dengan aksesibilitas. Yang kedua adalah sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Malang maupun Batu itu ternyata juga ada solusinya dan merupakan langkah untuk membangun masa depan bangsa Indonesia dari generasi penerus. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Java 1. Tetap sehat dan tetap semangat.